Baik, pada kelas 10 kali ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama adalah eksponen, yang kedua adalah logaritma, yang ketiga adalah vektor. Mari kita lihat pembahasannya. Perkenalkan, nama saya Tambiwa Yusahara, nomor absen 35 dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan membahas satu soal materi tentang eksponen. Nilai dari 2 pangkat X plus 3 ditambah 2 pangkat X plus 5 sama dengan 320 adalah, kita dapat menyelesaikannya dengan cara berikut. 2 pangkat X plus 3 itu sama juga dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat X dikali ini juga sama, jadinya 2 pangkat 5 sama dengan 320. Nah, 2 pangkat X dikali 2 pangkat 3 yaitu 8 ditambah 2 pangkat X dikali 2 pangkat 5 yaitu 32 sama dengan 320. Dikarenakan 2 pangkat X yang ada 2, kita keluarkan saja menjadi 2 pangkat X dikali 8 ditambah 32 sama dengan 320. 2 pangkat X dikali 8 tambah 32 yaitu 40 sama dengan 320. Lalu 2 pangkat X sama dengan 320, kita pindahkan saja bagi 40, coret nolnya. 32 dibagi 4 jadi 8. 2 pangkat X, maaf salah ini. 2 pangkat X sama dengan 8. 2 pangkat X sama dengan 8 itu sama juga dengan 2 pangkat 3. 2-nya coret, jadinya X sama dengan 3. Tujuh log X plus 1 sama dengan 7 log 5X min 15. Fx-nya adalah X plus 1, Gx-nya adalah 5X min 15. Sehingga rumusannya adalah X plus 1 sama dengan 5X min 15. Kita kelompokkan yang variabel kiri yaitu X min 5X sama dengan negatif 15 min 1. X min 5X sama dengan min 4. X sama dengan min 16. X sama dengan 4. Kita cek apakah Fx itu lebih dari 0. Kalau Fx-nya itu X plus 1 sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5. Kemudian Gx-nya sama dengan 5X min 15 sama dengan 5. 4 dikurangi 15 sama dengan 20 dikurangi 15 hasilnya 5. Ini lebih dari 0 dan ini juga lebih dari 0. Ini merupakan persamaan logaritma. Untuk soal yang pertama yaitu vektor kelas 10, jika vektor A 1, 2, 3, vektor B 5, 4, min 1, dan
vektor C 4 min 1 1. Maka vektor A plus 2B min 3C adalah, kita masukkan saja A plus 2B min 3C. Untuk A yaitu 1 2 3 ditambah 2B 5 4 min 1 dikurangi 3C 4 min 1 1. Kita masukkan, ini sama 1 2 dan 3, 2 kali 5 10, 2 kali 4 8, 2 kali min 1 min 2 dikurangi 3 kali 4 12, 3 kali min 1 min 3, dan 3 kali 1 3. Lalu hasilnya 11 10 1 dikurangi 12 min 3 3. Hasilnya min 1 13 min 2. Baik, pada materi kelas 11 kalian akan membahas tentang trigonometri, lingkaran analitik, irisan dua lingkaran, dan suku banyak. Langsung saja kita lihat videonya. Lanjut untuk soal yang kedua, yaitu trigonometri kelas 11. Diketahui cos A plus B adalah 3/5 dan cos A kali cos B adalah 2/3. A dan B merupakan sudut lancip. Tentukan nilai tan A tan B adalah, untuk rumusnya yaitu tan A kali tan B sin A kali sin B per cos A kali cos B. Karena di sini sin A dan sin B nya tidak diketahui, maka kita rubah menjadi cos A plus B sama dengan cos A kali cos B sin A kali sin B. Kita masukkan saja 3/5 sama dengan 2/3 kurangi sin A kali sin B. Karena ini belum diketahui, maka kita pindah menjadi sin A kali sin B sama dengan 2/3 kurangi 3/5. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi 10 min 9/15. Hasilnya 1/15. Kemudian kita substitusikan sin A kali sin B per cos A kali cos B. Kita masukkan saja 1/15 per 2/3. Lalu kita ubah menjadi 1/15 dikali 3/2. Hasilnya 1/10. Baik, pada materi analitik lingkaran kali ini kita akan membahas satu soal, yaitu selidiki kedudukan garis Y sama dengan 2x plus 1 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min y plus 1 sama dengan 0. Jadi soal ini meminta kita untuk mencari apakah garis tersebut menyinggung atau memotong lingkaran. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mensubstitusikan Y sama dengan 2x plus 1 ke persamaan lingkaran. Maka didapat x kuadrat plus y-nya adalah 2x plus 1 dikuadratkan plus 4x min 2x plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita bisa menjabarkan 2x plus 1 dikuadratkan, maka menjadi x kuadrat plus 4x kuadrat plus
4x plus 1 plus 4x. Ini juga bisa dikali. Min 2x min 1 plus 1 sama dengan 0. Kemudian langkah kedua adalah kita menjadikan persamaan ini menjadi persamaan kuadrat. Maka x kuadrat plus 4x kuadrat 5x kuadrat. Kemudian 4x ditambah 4x 8x. 8x dikurangi 2x menjadi plus 6x. Kemudian 1 dikurangi 1 habis, tersisa plus 1. Kita masukkan sini sama dengan 0. Jadi kita mendapatkan rumus persamaan kuadratnya adalah 5x kuadrat plus 6x plus 1 sama dengan 0. Kemudian langkah ketiga adalah mencari determinan. Determinan sendiri rumusnya adalah b kuadrat min 4ac. Kita identifikasi dulu ABC-nya. A-nya kita bisa lihat 5, B-nya adalah 6, dan C-nya 1. Kemudian kita masukkan ke rumus determinannya, maka menjadi 6 kuadrat dikurangi 4 kali 5 kali 1. 6 kuadrat adalah 36 dikurangi 4 kali 5 20, 20 kali 1 tetap 20. Maka menjadi 36 kurang 20 adalah 16. Berarti determinan lebih dari 0, yang artinya garis memotong lingkaran di 2 titik. Dua lingkaran dengan persamaan L1 dan L2. Lingkaran pertama ini A-nya, yang ini B-nya, yang ini C-nya, yang ini A-nya, yang ini B-nya, yang ini C-nya. Caranya adalah L1 sama dengan pusat P1 min 3,4. R1 sama dengan akar 1/4 kali 6 kuadrat plus 1/4 min 8 kuadrat min 21 sama dengan akar 9 plus 16 16 min 21 sama dengan akar 4 sama dengan 2. L2 sama dengan pusat P2 min 5,4. R2 sama dengan akar 1/4 10 kuadrat plus 1/4 min 8 kuadrat min 25. Kita coret ini sama ini, hasilnya 25. Ini dan ini hasilnya 16 sama dengan akar 25 plus 16 dikurangi 25 sama dengan 4. Setelah itu kita tentukan jarak antara titik pusat lingkaran pertama dengan lingkaran kedua. P1, P2 sama dengan
akar min 5 min 3 kuadrat plus 4 min 4 kuadrat. Min 2 0 sama dengan akar 4 sama dengan 2. R1 sama dengan 2. R2 nya sama dengan 4. Kita jumlahkan R1 dan R2 sama dengan 6. Kita peroleh bahwa P1, P2 lebih besar R1 plus R2. Maka kedua lingkaran saling berpotongan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal dari teorema sisa. Di sini teorema sisa sebenarnya ada 1, 2, dan 3, tetapi saya mengambil teorema sisa 2. Soalnya yaitu berapa sisa dan hasil bagi dari 3x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min 11x ditambah 8 dibagi 3x min 1. Nah, di sini pertama-tama kita akan mencari x-nya. Oh iya, kita di sini memakai cara Horner. Pertama kita cari x-nya dulu. X-nya dari pembagi 3x min 1. 3x min 1 sama dengan 0. Dipindah ruas menjadi 1/3. Kan sudah ketemu x-nya, kemudian kita tulis koefisien ini. Tapi sebelumnya kita gambar dulu seperti ini. Kita tulis koefisiennya 3, 5. Karena ini min 11x, maka ditulis min 11. Nah, ini ditambah. Kemudian x-nya ini ditaruh di sini. Nah, yang 3 ini turun langsung. Kemudian caranya 3 dikali 1/3. Hasilnya adalah 1. Maka ditulis di sini. 5 tambah 1 sama dengan 6. 6 dikali 1/3 hasilnya adalah 2. Min 11 ditambah 2 hasilnya adalah min 9. Kemudian min 9 dikali 1/3 hasilnya adalah min 3. 8 ditambah min 3 hasilnya adalah 5. Maka sisanya adalah 5. Kemudian berapa hasilnya? Hasilnya yaitu 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9. Ini masih bisa disederhanakan dengan dibagi 3. Maka hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2x min 3. Maka hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2x min 3 dan sisa 5.
pi. Dicoret 2, dicoret sama dengan min 2 sin setengah pi. Sin setengah pi sama dengan 1. Maka min 2 kali 1 sama dengan hasilnya min 2. Jadi ini daerah ini memiliki jenis min. Kemudian ini plus, minus, dan plus. Kemudian kita mencari titik maksimum dan minimum. Titik maksimumnya kita coba substitusikan titik 0 ini. X-nya sama dengan 0. Maka kita substitusikan F0 sama dengan cos 2 kali 0 sama dengan cos 0. Cos 0 memiliki nilai 1. Kemudian kita ambil lagi titik ini, kita substitusikan X sama dengan setengah pi. Jadi cos 2 kali setengah pi coret sama dengan cos pi. Cos pi memiliki nilai min 1. Maka titik 0 merupakan titik maksimum dan min 1 merupakan titik minimum. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Ini minimum, ini juga max, minimum, dan seterusnya. Pada kelas 12 kali ini kita akan membahas bab yang pertama adalah limit lanjutan, yang kedua adalah turunan lanjutan, dan yang ketiga adalah integral, serta yang terakhir adalah peluang. Langsung saja kita lihat videonya. Baik, tadi bersama kakak telah membahas tentang analitik lingkaran. Sekarang kita akan membahas tentang limit trigonometri. Soalnya adalah hasil dari lim X mendekati 0, 2X sin 3X per 1 min cos 6X. Langkah pertama adalah kita mengubah min cos 6X dengan rumus seperti ini. Kita masukkan 1 min 2 sin kuadrat setengah 6X. Kita coret, maka didapat 2 sin kuadrat 3X. Kemudian lim X mendekati 0, 2X sin 3X per, kita masukkan 2 sin kuadrat 3X. Lim X mendekati 0, 2X sin 3X per, kita pecah 2 sin 3X kali sin 3X. Kita coret, kemudian kita kali 3 per 3. Maka didapatkan lim X mendekati 0, 3X per 2 sin 3X dibagi 2 per 3. Maka 1 per 2, 3X sin 3X itu adalah 1.
dikali 2/3. Kita coret 2-nya, maka didapat 1/3. Jadi hasil dari min X mendekati 0, 2X sin 3X per 1 min cos 6X adalah 1/3. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah turunan. Di sini saya mengambil tentang nilai stasioner dan jenisnya. Berikut contohnya. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fx sama dengan cos 2x dalam interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2x. Caranya yaitu fx diturunkan menjadi f aksen x. Turunan dari 2 yaitu adalah 2, kemudian turunan dari cos yaitu adalah min sin 2x. Jadi turunan cos 2x sama dengan min 2 sin 2x. Kemudian karena ini stasioner, maka f aksen x harus sama dengan 0. Kemudian ini dituliskan di sini menjadi min 2 sin 2x sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas, maka hasilnya adalah 2x sama dengan 0. Nah, sin berapa yang nilainya 0? Yaitu adalah sin 0. Maka x-nya adalah 0. Karena ini sin, jadi ada dua rumus. Rumus yang pertama yaitu 2x sama dengan 0 plus k kali 2pi. X 2 dipindah ruas menjadi k kali pi. Untuk nilai k sama dengan 0, x-nya sama dengan 0. K sama dengan 1, x-nya sama dengan pi. Kemudian k sama dengan 2, maka x-nya sama dengan 2pi. Untuk rumus yang kedua, yaitu 2x sama dengan pi min 0 plus k kali 2pi. Karena x-nya 0, maka kita bisa tulis pi saja. Kemudian 2x dipindah ruas menjadi pi per 2 plus k kali pi. Untuk k sama dengan 0, maka x-nya sama dengan setengah pi. Untuk k sama dengan 1, x-nya sama dengan 3 per 2pi. Maka dari itu kita akan mendapat beberapa titik, yaitu ada titik 0, setengah pi, pi, 3 per 2pi, dan 2pi. Kita garis lurus. Nah, untuk menentukan jenisnya, kita ambil titik tengah-tengah di antara semua titik ini. Kita ambil mana saja. Di sini saya mengambil titik x. Titik x yaitu 1/4pi. Kita substitusikan ke min 2 sin 2x, yaitu menjadi min 2 sin 2 1/4pi. Dicoret 2, dicoret sama dengan min 2
Sin. Saya akan membahas tentang soal integral. Integral dari 2 dikalikan 5x min 3 pangkat 6 dx sama dengan. Nah, kalau misalkan soal seperti ini kan pangkatnya besar. Kalau misalkan kita gunakan integral bentuk biasa, kita harus menjabarkan terlebih dahulu. Dan kita nggak mungkin menjabarkan 5x min 3 pangkat 6 sampai dengan 6 kali. Jadi, ciri khas dari integral substitusi itu biasanya yang ada di dalam kurung itu lebih kompleks. Langsung saja kita ke soal. Integral dari 2 kali 5x min 3 pangkat 6 dx sama dengan integral substitusi itu mengubah integral menjadi u per dx. Nah, langsung saja kita misalkan yang di dalam kurung itu 5x min 3 itu misalkan saja u. Jadi 5x min 3 itu u. Nah, du-nya itu turunan dari 5x min 3. Turunannya 5x yaitu 5. Min 3, 0. Jadi 5 dx. Du, kita mencari dx. Lalu kita mencari dx-nya, yaitu dx sama dengan du per ini, 5. Nah, jadi kita langsung jawab di sini integral 2 5x min 3-nya itu yaitu u. Jadi u pangkat 6 dikalikan dengan dx-nya yaitu du per 5. Du per 5. Nah, langsung saja sama dengan integral. Kalau kita integral itu menggunakan integral biasanya ditambah 1. 5-nya itu boleh ke depan. Jadinya 2 per 5. Ini dapat dari ini. Boleh ke depan. 5-nya dikalikan u pangkat 6 kali du. Sama dengan 2 per 5 dikalikan seperti yang tadi, integral itu biasanya ditambah 1. Jadi 1 per 7 u ini tambah 1 jadinya pangkat 7 ditambah c. Ciri khas dari integral yaitu integral tidak tentu yaitu ditambahkan c. Sama dengan 2 per 7 kali 5 yaitu 35 dikali 5x min 3 pangkat 7. Karena kan ini u-nya yaitu 5x min 3 ditambah ini pangkatnya pangkat 7 ditambah c. Jadi nilai dari integral 2 kali 5x min 3 pangkat 6 dx sama dengan 2 per 35 dikali dalam kurung 5x min 3 pangkat 7 tambah 3 plus c. Oke,
Oke, halo semuanya. Jadi di sini kita bakal membahas soal materi peluang kelas 12 semester 2. Di sini aku punya soal f variabel x. Nah, di antara itu ada 0, y lain. Jadi nilai 0 untuk y yang lain, dan di bawahnya itu ada y plus k per 16 dan 2 kurang dari y dan y kurang dari 6. Nah, di sini kita bisa menjawab soal ini dengan menggunakan integral ya, teman-teman. Kalau kalian nggak tahu integral, itu udah aku cantumin nih rumusnya di pojok kanan atas. Oke, jadi kita bisa langsung mulai mengerjakannya sekarang ya. Oke, untuk langkah pertama ini kita bakal ngebuat sebuah integral dulu. Di sini kita bakal buat integralnya itu sama dengan 6, 2 sesuai dengan 6 sama 2 nya yang antara y itu. Lalu kita tulis lagi y plus k nya per 16 dan dy sama dengan 1. Lalu kita buat lagi integralnya 6 per 2, kita pisahin antara y dan k nya, jadi y per 16 plus k per 16 dy sama dengan 1. Nah, jadi sebelum itu kita hitung dulu variabel y nya. Jadi di sini kita pakai rumus integral, yaitu rumusnya ax pangkat n kali dx sama dengan a per n plus 1 kali pangkat n plus 1 plus c. Nah, jadi ini kita posisikan a nya itu sebagai y per 16 nya ya, dan n nya itu sebagai pangkat dari y per 16 itu. Karena y per 16 di soal itu tidak ada pangkat atau bisa dibilang 1. Nah, jadi kita tulis nih y per 16 per 1 per 1, maaf, 1 plus 1 dikali 1 plus 1, karena di situ ada rumus n, pangkat n plus 1 juga. Nah, jadi kan 1 plus 1 sama dengan 2, dan y per 16 per 2 yaitu sama dengan y per 32. Dan itu kita sama tambahkan juga kuadratnya 1 plus 1 jadinya pangkat 2, dan kita langsung kurungin aja kayak gini. Nah, setelah kita kurung kayak gitu, kita tulis lagi nih angka yang 62 nya di integral yang tadi di sebelah kanan, yang namanya di bagian atas dan 2 nya di bagian bawah. Nah, kita tinggal aja masukin 6 nya ke y sama k nya. Nah, jadi kita masukin 6 ke 1 per 32 y kuadrat. Jadi 6 kuadrat yaitu sama dengan 36 kuadrat. Maaf, 36 kuadrat sama dengan 36. Lalu 1 kali 36 sama dengan 36. Jadi 36 per 32. Lalu yang untuk 1 per 16 k nya kita masukin nih 1 kali 6 sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 6. Jadi 6 per 16 k. Lalu kita ganti ke yang nomor kedua. Yang nomor 2 kita masukin lagi nih ke y nya. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya yaitu 4 per 32. Lalu kita masukin lagi nih ke 1 per 16 k nya. Kita masukin y nya. Jadi itu 2. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2k. Jadi 2k per 16. Nah, setelah itu kita kurungin. Kita pisahkan dulu yang antara perkalian yang nomor 6 dan perkalian yang pakai nomor 2. Nah, lalu kita minkan dan kita kurungkan. Nah, lalu kita hitung berdasarkan berdasarkan bilangan bawahnya yang sama banyaknya. Jadi kita bakal kurangin 36 sama 34, lalu kita juga bakal kurangin 6k sama 2k. Nah, di sini kita kurangin nih 36 kurangi 4 sama dengan 32, jadinya 32 per 32. Lalu yang 6k dikurangi 2k, jadinya 4k per 16. Nah, lalu kita cari nih nilai dari k nya. Kan itu 32 per 32 sama dengan 1. Jadi kita tinggal ubah aja itu bawahnya jadi 1 plus 4k per 16 sama dengan 1. Lalu kita pindah ruaskan yang nomor 1 ke kanan, dan jadinya dari positif menjadi minus, jadinya 0. Lalu 4k sama dengan 4k per 16 sama dengan 0. Jadi kita langsung pindahkan ruas lagi yang membilang 16 nya, kita pindah ke kanan, jadinya 4k sama dengan 16. Nah, kita tinggal bagi aja. 4k dibagi 16 sama dengan berapa? Sama dengan 4. Dan itulah hasil pencarian nilai k yang kita cari-cari. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.